Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan saya terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan meningioma tumor otak. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mampu menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan meningioma tumor otak. Tujuan khususnya yang pertama menjelaskan konsep dasar meningioma tumor otak, dan yang kedua menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan meningioma tumor otak. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan meningioma. Apa itu meningioma? Meningioma adalah jenis tumor otak yang berkembang dari jaringan meningen. Jaringan meningen itu apa? Yaitu jaringan yang melindungi otak, ya, atau kita sebut sebagai selaput otak, di mana kita tahu ada 3 lapisan, yaitu dari lapisan terluarnya adalah durameter, kemudian arachnoid dan piameter. Seperti terlihat pada gambar ini ya, ini adalah kulit kepala, kemudian ini periosteum, kemudian ini tulang kepala, kemudian durameter, arachnoid dan piameter. Yang kita sebut sebagai meningen itu adalah lapisan dari mulai durameter, arachnoid dan piameter. Nah, meningioma itu merupakan ada yang termasuk dalam tumor otak primer dan juga ada yang termasuk dalam tumor otak metastatik. Tumor otak primer adalah tumor otak yang terjadi atau berasal dari sel otak itu sendiri, seperti itu. Nah, meningioma itu merupakan 27% dari seluruh kasus tumor otak primer, itu, dan merupakan kasus tumor otak primer yang paling sering ditemukan. Oke. Kalau tadi saya sebutkan tumor otak primer, itu artinya tumor otak yang selnya berkembang dari sel otak itu sendiri. Sedangkan untuk tumor otak metastatik itu adalah tumor otak yang muncul karena metastase tumor dari anggota tubuh yang lain. Misalnya tumor pada payudara atau tumor pada paru-paru, kemudian selnya bermetastasis, kemudian tinggal di jaringan otak dan berkembang di sana sehingga menjadi tumor otak. Itu yang kita sebut sebagai tumor otak metastatik. Nah, untuk meningioma sendiri, 90% dikategorikan sebagai tumor jinak dan hanya 10% yang masuk dalam kategori atipikal atau ganas. Nah, meskipun demikian, yang tidak ganas pun juga perlu mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena otak merupakan bagian yang cukup urgent dalam susunan tubuh kita ya. Nah, kita tahu bahwa bagian-bagian tertentu dari otak itu mengatur bagian-bagian tubuh tertentu pula. Ketika itu terjadi masalah, maka akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh itu. Makanya tadi saya sebutkan meskipun dia tidak ganas atau tidak metastatik, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, biasanya tumor otak meningioma ini juga tumbuh pada satu bagian saja, misalnya bagian frontalis, kemudian bagian temporalis atau bagian parietalis atau bagian occipitalis dari otak, itu hanya pada tempat itu saja, kecuali yang tumor ganas ya. Nah, ini ada pengecualian terutama pada kasus neurofibromatosis tipe 2. Jadi ini merupakan kelainan otak yang menyebabkan tumor pada otak dan letaknya lebih dari satu tempat, seperti itu. Ini disebabkan oleh mutasi dari gen NF2 gitu. Nah, selanjutnya untuk meningioma sendiri memiliki berbagai variasi gejala dan pilihan pengobatan tergantung dari lokasi tumor. Misalnya kita ketahui bahwa untuk bagian misalnya untuk bagian temporalis maka dia akan mempengaruhi pendengaran, kemudian untuk bagian occipitalis dia akan mempengaruhi bagian penglihatan, kemudian bagian frontalis mungkin mempengaruhi masalah memori, kemudian masalah perencanaan dan sebagainya. Itu tergantung dari bagian mana tumor itu tumbuh, kemudian fungsinya juga nanti akan terpengaruh pada bagian-bagian tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah saya sebutkan, bagian otak ada lobus frontalis, kemudian lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis ya. Ini bagian dari cerebrum atau otak besar. Kemudian yang bagian ini adalah bagian cerebellum atau otak kecil.
Nah, di sini juga ada bagian pons medula yang masuk dalam susunan batang otak, dan selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Tadi saya sebutkan bahwa bagian mana dari otak tersebut yang tumbuh sel tumornya, maka pada bagian tertentu itu yang akan mengalami gangguan. Ini saya review sedikit terkait dengan bagian otak dan fungsinya, di mana lobus frontalis terkait dengan penalaran, perencanaan, gerakan, emosi, dan pemecahan masalah. Apabila ditemukan meningioma pada daerah lobus frontalis, maka kemungkinan masalah yang muncul adalah masalah penalaran, perencanaan, ya. Kemudian kalau untuk lobus parietalis berhubungan dengan gerakan, orientasi, pengenalan, dan persepsi rangsang. Jadi kalau bagian ini juga yang terkena, maka masalah-masalah ini yang akan muncul. Kemudian untuk lobus occipitalis, ini bagian mempengaruhi bagian visual ya, atau penglihatan. Jadi kemungkinan jika ini terjadi tumor, kemudian mengganggu masalah penglihatan, meskipun organ matanya itu normal, tidak ada masalah, tetapi boleh jadi karena terjadi tumor di bagian lobus occipitalis akan menyebabkan dia tidak bisa melihat, seperti itu. Kemudian lobus temporalis ini terkait dengan pendengaran, ya, persepsi, pengakuan rangsang, memori, ucapan, dan pendengaran. Boleh jadi seorang itu organ telinganya normal, karena terjadi tumor di bagian lobus temporalis, dia tidak bisa mendengar. Oke, nah ini potongan sagital dari otak ya. Di sini bagian frontalis, ya, masih dari bagian cerebrum, parietalis, ini temporalis, occipital, ini bagian cerebellum. Kemudian di tengahnya ini ada corpus callosum atau ini batang otak ya. Kemudian ada thalamus, hipotalamus, pituitary glands, kemudian ini adalah pons dan medulla oblongata. Masing-masing fungsinya, di thalamus sebagai pusat penerus impuls dari panca indera ke cerebrum, kemudian dari hipotalamus sebagai pusat koordinasi sistem saraf otonom, ya, yaitu mengatur sistem hormon dan kelenjar pada manusia. Kemudian untuk kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis itu menghasilkan berbagai macam hormon yang berfungsi untuk mengendalikan kelenjar-kelenjar lain yang terdapat di seluruh tubuh manusia. Kalau pada bagian ini mengalami masalah yang tadi saya sebutkan, itu maka atau pada bagian ini mengalami tumor ya atau meningioma, itu bisa terjadi masalah-masalah pada fungsi-fungsi tersebut. Kemudian ini masih ada cerebellum ya, cerebellum untuk mengatur keseimbangan tubuh, pons untuk jembatan penghubung yang membawa impuls dari otak besar ke otak kecil, kemudian medulla oblongata mengatur terkait dengan denyut jantung, tekanan darah, sekresi ludah, pernafasan, ya, peristaltik, batuk, dan bersin. Nah, ini untuk faktor resiko meningioma ada beberapa, yaitu yang pertama usia 40 sampai 70 tahun karena fungsinya mulai menurun ya. Kemudian untuk wanita dan untuk wanita hamil. Karena ini terkait dengan produksi hormon progesteron dan estrogen ya yang disinyalir memiliki pengaruh dalam perkembangan tumor seperti itu, meskipun tadi pengaruh langsungnya juga belum jelas karena sama seperti kemarin kita belajar terkait spina bifida, kita hanya bisa mengidentifikasi faktor resiko terjadinya tumor tersebut, tapi kita tidak bisa menjelaskan secara pasti bahwa tumor ini disebabkan oleh faktor X gitu. Tapi kita hanya bisa mengidentifikasi faktor risiko bahwa faktor-faktor ini itu memiliki persentase lebih besar untuk terjadi tumor daripada yang tidak mengalami faktor-faktor atau yang tidak mempunyai faktor-faktor tersebut. Selain itu, tadi selain usia, wanita, kemudian paparan radiasi, mungkin pada kasus yang pernah terpapar radiasi sebelumnya atau pernah mengalami tumor pada bagian yang lain, yang pernah mengalami radioterapi atau kemoterapi, itu memiliki resiko terjadi tumor otak lebih besar. Kemudian kelainan genetik yang tadi saya sampaikan adalah neurofibromatosis tipe 2, yaitu kelainan atau mutasi gen NF2 ya. Kemudian riwayat trauma kepala sebelumnya ya, itu menjadi faktor resiko untuk terjadinya meningioma. Ada lagi kemudian terkait diagnosis meningioma, penegakan diagnosisnya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan peningkatan tekanan intrakranial. Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial diantaranya adalah sakit kepala hebat ya, muntah proyektil, kemudian bisa pandangannya
menjadi kabur. Kemarin kita sudah belajar sedikit pada kuliah hidrosefalus dan spina bifida ya. Kemudian defisit neurologis yang progresif. Defisit neurologis yang progresif tadi kita sampaikan, misalnya ada kelemahan kaki, lengan, kemudian penurunan penglihatan. Kalau kemungkinan tumornya itu ada di bagian oksipitalis, kemungkinan mengalami penurunan penglihatan gitu ya. Kemudian kalau pada ini pusat gerak dan koordinasi itu kemungkinan mengalami kelemahan kaki dan lengan. Nah, untuk selanjutnya bisa terjadi kejang, penurunan kesadaran ya, kemudian gejala ringan yang ada dalam waktu yang lama, misalnya gangguan memori, perubahan perilaku, kemudian gangguan keseimbangan tadi terkait dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, tergantung lokasi tumornya di mana. Nah, selanjutnya adalah imaging CT scan ya atau MRI, itu memperjelas hasil bahwa betul-betul terjadi tumor atau meningioma pada pasien tersebut. Nah, ini hasil CT scan untuk yang sebelah kiri ini adalah CT scan untuk tumor cerebri dextra ya. Kemudian yang ini untuk normal. Nah, kalau kita lihat ini bagian yang putih-putih ini adalah tumornya gitu. Nah, karena kalau jaringan lebih padat itu ketika dilakukan pemeriksaan CT scan itu akan terlihat warnanya agak putih seperti ini. Nah, ini yang gambar normal seperti ini ya. Ini potongan potongan kepala yang normal, ini yang mengalami tumor cerebri dextra. Oke, untuk klasifikasinya ada 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi pertama adalah umumnya jinak, karena tadi kita sebutkan 90% jinak ya untuk tumor otak dan meningioma ini. Kemudian grade 2 itu memiliki angka rekurensi yang tinggi. Rekurensi itu kekambuhan. Kemudian terutama bila tindakan reseksi tidak berhasil mengangkat tumor secara total. Reseksi itu pembedahan ya. Kemudian grade 3 itu bersifat anaplastik, meningioma malignan dengan angka invasi lokal yang tinggi. Artinya dia mudah sekali menyebar ke jaringan sekitarnya dan juga memiliki angka kekambuhan yang tinggi. Misalnya sudah diobati, dinyatakan sembuh, ternyata sekian bulan kemudian pasien kambuh lagi. Dan satu lagi adalah metastasis. Metastasis itu sel tumornya bisa mengikuti aliran darah, aliran limfe, kemudian dia bisa berhenti dimanapun bagian tubuh, kemudian berkembang di sana menjadi sel kanker atau sel tumor yang baru di tempat yang disinggahi. Itu yang dinamakan metastasis. Nah, untuk tata laksana itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penurunan tekanan intrakranial. Karena ada massa di sana, maka bisa mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Caranya adalah dengan menurunkan tekanan intrakranial. Penurunan tekanan intrakranial bisa dilakukan dengan memberikan kortikosteroid atau kita sebut steroid ya, atau dexamethasone biasanya yang dipakai. Nah, ini digabungkan dengan penggunaan dari mannitol untuk menarik cairan atau mengeluarkan cairan atau meminimalkan cairan di dalam otak sehingga nanti terjadi keseimbangan kembali untuk menurunkan tekanan intrakranial. Terapi yang kedua adalah dengan pembedahan atau reseksi. Nah, pembedahan ini bisa dilakukan untuk tumor-tumor yang tadi posisinya memang bisa dilakukan pembedahan. Ya, bayangkan saja ketika tumor itu berada pada batang otak. Mungkin ada yang pernah melihat film film Jepang atau film yang lain ya, biasanya mengalami ini kanker otak gitu. Nah, kalau posisi tumor otaknya itu di luar, di permukaan superficial, kemungkinan mudah dilakukan pembedahan. Tapi kalau tumor otak itu berada di batang otak, tadi kita lihat ya, yang tertutup oleh bagian-bagian otak yang cerebrum ya, kemudian harus dilakukan pembedahan, kan artinya kita harus melakukan reseksi terlebih dahulu pada area yang di luarnya. Nah, itu kemungkinan cederanya juga tinggi gitu. Boleh jadi kita melakukan pembedahan itu untuk mengangkat tumornya, tapi ketika dilakukan pembedahan melukai sel-sel saraf yang lain, dan itu akan mempengaruhi organ tubuh juga yang bagian yang lain. Maka pertimbangan reseksi ini juga menjadi penting, apakah bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan reseksi atau pembedahan. Kemudian tata selanjutnya adalah radioterapi, penyinaran ya. Kemudian ada kemoterapi sistemik dan kemoterapi intratekal. Kalau kemoterapi sistemik itu dimasukkan lewat intravena,
kemudian obatnya masuk ke seluruh tubuh seperti itu. Kalau kemoterapi intratekal dimasukkannya lewat seperti lumbal fungsi itu ya. Jadi pasien diposisikan di tekuk seperti itu, kemudian obatnya dimasukkan seperti melengkungkan penggaris gitu ya punggungnya. Kemudian dimasukkan cairan kemoterapi ke dalam LCS ya. LCS lewat bagian dari punggung ya, di punggung itu seperti itu. Nah, ini algoritma tata laksananya. Meningioma itu jika resectable bisa dilakukan pembedahan maka dioperasi ya. Jika unresectable maka dilakukan radioterapi penyinaran. Jika tidak dapat dilakukan radioterapi maka dilakukan kemoterapi. Kemoterapinya tadi bisa berupa kemoterapi sistemik maupun intratekal. Oke. Nah, ini untuk tata laksana yang lain terkait nyeri, karena hampir semua pasien dengan tumor atau kanker itu pasti mengalami nyeri. Dan nyerinya bisa akut kalau untuk awal-awal atau mungkin nyeri pasca pembedahan itu masih akut ya. Tapi kalau tumor itu sudah mengalami metastasis, biasanya nyerinya akan bersifat kronik seperti itu. Nah, ini tata laksananya ada 3 step 1, step 2, dan step 3. Untuk step 1 ini untuk nyeri yang ringan. Jadi ringan itu berapa? 1 sampai dengan 3 ya. Nah, 1 sampai 3 itu kita berikan obat-obatan non-opioid seperti aspirin, paracetamol ya, itu masuk golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Dan juga bisa dilakukan dengan terapi ditambah atau tidak menggunakan adjuvan. Adjuvan itu seperti teknik relaksasi, kemudian yang sudah teknik relaksasi, kemudian pengalihan ya, itu pengalihan nyeri yang kita belajar bisa kompres hangat dingin, kemudian pakai musik, pakai murotal yang agak beragama Islam ya, kemudian bisa menggunakan video dan sebagainya. Nah, itu bisa kita tambahkan untuk yang step 1 ini ya. Itu untuk nyeri ringan 1 sampai 3. Kemudian untuk apabila itu masih juga nyeri, painnya persisten ya atau meningkat, itu kita masuk ke step 2 yaitu menggunakan opioid lemah. Opioid lemah itu contohnya obatnya adalah kodein ya. Jadi kalau yang pernah menggunakan obat-obat batuk yang berisi kodein itu hati-hati ya, saat ini kan memang tidak dianjurkan, terutama untuk yang batuknya ngigil banget itu baru boleh dipakai. Ya, sampai nggak bisa tidur tuh biasanya dokter meresepkan kodein. Tapi untuk yang batuk-batuk sederhana ya, batuk biasa, kita tidak meresepkan kodein karena itu termasuk dalam opioid yang lemah. Opium ya, opium atau masuk dalam golongan narkotika. Nah, jika diberikan kodein, kemudian dia bisa juga ditambahkan dengan non-opioid, non-opium, tadi paracetamol, NSAID boleh ya, dan terapi adjuvan itu masih boleh. Jika ternyata ini juga masih ada atau bahkan meningkat, kita bisa masuk ke step 3 yaitu strong opioid. Strong opioid itu yang masuknya adalah morfin ya. Bisa juga ditambahkan dengan non opioid tadi, NSAID tadi ya, dan terapi adjuvan. Oke. Nah, ini penggunaan morfin juga perlu dipantau dengan ketat. Kalau di rumah sakit bisa ada catatannya berapa diberikan ke pasien, kemudian yang misal dibuang berapa banyak, itu harus ada catatan lengkap. Karena ini terkait dengan penyalahgunaan obat ya. Jadi dikhawatirkan ada penyalahgunaan obat sehingga penggunaan zat-zat yang bersifat narkotika ini itu sangat dipantau ketat. Oke, tata laksana yang lain yaitu antikonvulsan jika pasien ada kejang ya, konvulsi itu kejang, kemudian tata laksana gizi juga itu nutrisi dan cairan elektrolit, terutama untuk pasien-pasien yang tadi saya sampaikan tumor saja itu sudah membuat dia selnya kan berkembang secara skala progresif, dia akan butuh banyak nutrisi untuk sel itu sendiri ya. Apalagi setelah dilakukan kemoterapi nanti ada muntah juga ya, maka tata laksana nutrisi dan cairan elektrolit itu penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian tata laksana yang lain terkait dengan psikiatri yaitu psikoterapi suportif dan relaksasi untuk pasien dan keluarga
ya. Karena ini sifatnya kronik, jadi kemungkinan pasien itu mengalami depresi ya. Kemudian keluarga mulai putus asa dan sebagainya. Apalagi kalau pasien penyakitnya sudah terminal, tidak bisa diobati, maka itu penting sekali tadi pendekatan dari sisi psikiatri atau psikologi. Kemudian ada penilaian fungsional. Ini kita kenal ada instrumen Karnofsky Performance Score. Jadi untuk melihat pasien masuk itu dia statusnya di angka berapa, setelah keluar seperti apa. Apakah ada perbaikan atau justru mengalami perburukan atau bahkan pasien itu meninggal, seperti itu. Tata laksana selanjutnya terkait dengan perawatan paliatif. Jadi untuk pasien-pasien yang sepertinya menurut diagnosis menurut diagnosis dokter, kemudian menurut evaluasi sepertinya tidak bisa mengalami kesembuhan, ya kemungkinan meninggal, maka itu dilakukan dengan perawatan paliatif. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi Karnofsky Performance Score. Jadi kita lihat di sini skornya dari 0 sampai 100. Ini meninggal ya. Hampir meninggal, kemudian ini sakit berat ya. Ini sakit berat tapi belum mengarah ke meninggal. Kemudian ini membutuhkan bantuan yang spesial, sampai yang paling atas adalah normal. Tadi untuk melihat bagaimana kondisi pasien, mungkin ketika pasien masuk pertama kali dicek skornya berapa, kemudian pulangnya berapa gitu untuk mengevaluasi kondisi pasien. Oke, selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan. Seperti biasa itu pengkajian, diagnosis, perencanaan, kita pakai NOCNIC ya, implementasi dan evaluasi. Di pengkajian nanti ada anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesis mengikuti pola ini ya. Jadi yang pertama ini satu adalah keluhan utama yang kita tanyakan, keluhan utama. Kemudian keluhan utama ditanyakan pada waktu A saat pembuatan anamnesis. Kemudian akan mundur ke nomor 2 yaitu sejak awal gejala, perjalanan penyakit sejak awal gejala. B. Ya, kalau pada pasien tumor mungkin tadi keluhan utamanya pasiennya merasa pusing, muntah ya. Kemudian bisa juga pandangannya blur, tergantung posisi tumornya di mana. Bisa juga kehilangan memori seperti itu. Nah, itu ditanyakan itu sejak kapan? Sejak munculnya pertama kali yang nomor B ini sampai tadi dia periksa gitu. Kemudian mundur nomor 3 ini adalah riwayat penyakit yang lain. Riwayat penyakit yang lain yang tidak terkait dengan tumor itu, apakah pasien pernah mengalami penyakit pembedahan yang lain. Misalnya pasien mungkin pernah mengalami tumor payudara sebelumnya yang sudah dilakukan pembedahan ya, sudah dilakukan radioterapi, kemoterapi, sudah sembuh misalnya. Nah, itu ditanyakan di selanjutnya nomor 3 ini. Ini mulai lahir ya sampai dengan munculnya gejala tadi blur matanya ya, pusing, itu ditanyakan itu ada apa saja yang terjadi di angka 3 ini. Selanjutnya ini 4 itu riwayat kehamilan ya, ada resiko enggak dari ibunya waktu hamil, kemudian riwayat persalinan, kemudian yang ke-6 itu adalah riwayat makan, imunisasi ini pada anak ya, kemudian riwayat tumbuh kembang. Dan selanjutnya adalah rincian keluarga, dan keluarga termasuk riwayat penyakit keluarga, itu yang kita tanyakan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dari kepala ke kaki, tadi yang dicek kesadaran ya, terutama untuk pasien-pasien dengan meningioma, ada nggak benjolan di area kepala dengan palpasi ya. Kemudian kemungkinan kalau tumornya ada di bagian superficial, maka tadi muncul benjolan di area kepala ya. Kemudian ada rambut rontok atau tidak, atau alopecia. Ini terkait dengan kemoterapi. Kemudian ada konjungtiva anemis atau tidak. Kemudian ada sariawan atau tidak, bibir kering ya, sariawan, konjungtiva anemis, bibir kering, itu efek samping dari kemoterapi. Kemudian ada batuk. Kemudian ada suara paru, kita cek juga. Ini juga bisa akibat dari penurunan penurunan daya tahan tubuh, sehingga pasien mudah sekali terjadi batuk ya. Kita lihat ini mengarah ke pneumonia atau tidak.
batuk atau suara paru, terutama pada pasien-pasien yang tadi sudah mengalami kemoterapi. Kemudian kita cek lingkar lengan atas untuk mengetahui status nutrisi, turgor kulit, kemudian berat badan, tinggi badan, BAB atau BAK ya. Karena salah satu efek kemoterapi bisa menyebabkan diare atau justru konstipasi. Kemudian kelemahan gerak ekstremitas ada atau tidak ya. Kemudian keputihan atau ruam, ada dekubitus, misalnya pasien yang terbaring lama, nyeri, kebersihan diri secara umum, dan tanda-tanda perdarahan. Tanda perdarahan terkait dengan efek samping kemoterapi yaitu penurunan trombosit atau trombositopeni. Pemeriksaan fisik terkait dengan pola Gordon juga kita tanyakan, persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan, bagaimana pasien menilai sakitnya itu seperti apa, kemudian nutrisi, metabolisme tadi sudah ya, jadi makannya seperti apa selama sakit, sebelum sakit ada perubahan atau tidak, eliminasi juga BAB BAK-nya, aktivitas latihan selama sakit berubah atau tidak ya, kemudian tidur dan istirahatnya juga sama, kognitif atau persepsi, ada kehilangan memori atau tidak, kemudian persepsi diri dan konsep diri, konsep diri yang ditanyakan tadi copingnya ya, coping di bagian bawah, persepsi diri dan konsep dirinya selama sakit, misalnya rambutnya rontok, pasien mengalami harga diri rendah atau tidak. Kemudian peran dan hubungan, apakah dengan sakitnya itu mengalami perubahan peran dalam keluarga, termasuk seksualitas dan reproduksinya ya. Kemudian coping dan manajemen stres selama sakitnya, copingnya seperti apa, apakah pasien bisa menerima sakitnya dengan baik, ataukah justru tadi pasien stres ya, depresi, ingin bunuh diri, itu bisa juga. Nilai dan kepercayaan juga, bagaimana kepercayaan pasien terkait dengan penyakitnya itu, dan apakah ada perubahan pelaksanaan ibadah selama sakit atau sebelum sakit. Oke. Tadi itu, kemudian pemeriksaan penunjang, ada CT scan kepala, MRI ya, darah lengkap itu untuk mengetahui adanya trombositopeni atau tidak, trombositnya rendah atau tidak ya, kemudian ada HB-nya rendah atau tidak, ada anemia, kemudian ada leukositosis atau tidak. Leukositosis itu leukositnya tinggi, kemungkinan ada infeksi, atau leukopeni justru yaitu leukositnya rendah sebagai bagian dari efek samping kemoterapi. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal biasanya diambil ketika dilakukan intratekal ya, kemoterapi intratekal sebelum dimasukkan obatnya, itu biasanya kita ambil beberapa cairan cerebrospinalis untuk melihat adanya sel kanker tidak di cairan LCS-nya, seperti itu. Fungsi jantung, ekokardiografi ya, fungsi ginjal, bone kreatinin, dan fungsi hati SGOT SGPT ini bisa dicek sebagaimana kita melihat bahwa efek samping kemoterapi bisa mempengaruhi organ-organ tersebut gitu. Jika ada masalah, biasanya kemoterapinya kita hentikan terlebih dahulu, kemudian diperbaiki kondisi pasien baru diteruskan. Kemudian pemeriksaan toraks AP ya, anteroposterior, toraknya ada masalah tidak, biasanya bisa jadi pneumonia sebagai akibat dari biasanya bisa terjadi pneumonia sebagai akibat dari tadi yang saya sebutkan, penurunan imunitas seperti itu. Kemudian perlu kultur sensitivitas antibiotik ya, ini untuk pasien-pasien yang sudah mengalami daya tahan tubuh yang sangat rendah, biasanya itu tidak mempan dikasih antibiotik macam-macam ya. Jadi biasanya kita perlu melakukan kultur sensitivitas antibiotik untuk mengobati efek samping dari kemoterapi tersebut, untuk mengobati infeksi sebagai efek samping kemoterapi. Oke, untuk masalah keperawatannya itu ada anticipatory grieving ya, ini berduka yang antisipasi berduka terkait dengan tadi perawatan paliatif kalau pasiennya kondisinya sudah memburuk. Situasional low esteem ya, low self esteem. Jadi ini untuk harga diri yang rendah terkait dengan tadi ya, misalnya alopecia, rambutnya tidak ada, rambutnya rontok, kemudian kulitnya menjadi kehitaman misalnya ya. Kemudian ada acute pain, chronic pain ya, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, saya sebutkan. Misalnya pasiennya muntah, pasien tidak nafsu makan ya.
kemudian resiko defisit volume cairan terkait dengan muntah, efek samping kemoterapi, fatigue juga, kelelahan ya, bisa karena efek samping kemoterapi atau karena proses penyakitnya sendiri, resiko infeksi karena adanya trombositopeni, ya, karena adanya leukositopeni, sehingga leukopeni, adanya leukopeni, leukositnya rendah sehingga kemungkinan terjadi infeksi, gangguan mukosa oral ya, membran mukosa oral. Gangguan membran mukosa oral ini, kerusakan membran mukosa oral bisa terjadi sebagai efek samping dari kemoterapi, atau gangguan integritas kulit yang tirah baring lama, resiko konstipasi atau diare tadi saya jelaskan ya, gangguan seksualitas, gangguan proses keluarga maupun adanya ketakutan atau kecemasan terhadap kematian. Diagnosisnya ini beberapa, yaitu defisit self care, mandi, berpakaian, makan, eliminasi ya, berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, resiko perdarahan berhubungan tadi dengan trombositopeni ya, hipertermi ya, dan dengan penyakit mual. Ini mual bisa juga sebagai akibat dari kemoterapi. Kemudian hambatan komunikasi verbal, ini kalau untuk yang tadi tumornya mempengaruhi bagian saraf yang mempengaruhi verbal. Hambatan mobilitas fisik ya, dan kealpaan tubuh unilateral. Ini beberapa diagnosis. Atau tadi masalah keperawatan sebenarnya sangat banyak sekali, bisa kita lihat pada pasien tersebut kira-kira yang muncul yang mana pada pasien tersebut. Tidak semuanya muncul di pasien ya, atau bahkan untuk pasien yang lebih parah bisa muncul semuanya. Oke, NOK pilihannya apa? Toleransi aktivitas, tingkat kecemasan, nafsu makan, pengetahuan ya tentang edukasi terkait dengan kanker, infeksi, pengobatan, regimen penanganan, kemudian harapan untuk yang pasien putus asa, tingkat kelelahan, kemudian ada dukungan keluarga selama perawatan, coping, dan fungsi liver. Masih juga terkait itu pemulihan setelah prosedur, kontrol mual muntah, kesiapan sebelum prosedur, pemulihan pembedahan, yaitu penyembuhan, status menelan, dan keinginan untuk hidup. Ini beberapa NIC-nya, bisa mendengar aktif, pemberian analgesik, pengurangan kecemasan, pencegahan perdarahan, pemberian produk darah, manajemen kemoterapi, manajemen muntah, ya ini dan cukup banyak ya. Nanti bisa dilihat di PPT atau ya ini dari PPT yang saya bagikan, dari PPT atau video ini silahkan. Contohnya perencanaan diagnosisnya seperti biasa, kemudian ada implementasi dan evaluasi. Ya, oke. Seperti itu kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.